Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda angkatan 2020 jurusan Teknik Kimia Prodi S1 Terapan Teknologi Kimia Industri kelas 3B kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana itu pengendali proporsional plus integral, kenapa dia diciptakan dan bagaimana simulasinya nanti menggunakan PID Loop Sim, yaitu adalah aplikasi berbasis Android yang bisa kita pakai secara umum. Oke, jadi di sini pengendali proporsional plus integral di sini adalah pengendali yang diciptakan untuk menghilangkan offset tanpa memperlambat responsnya. Nah, di sini karena kalian sudah tahu kan dari bacaannya saja, pengendali proporsional plus integral, yang dimana ini adalah pengendali proporsional yang dipasang secara paralel dengan integral untuk melengkapi kekurangannya masing-masing, yang dimana proporsional itu memiliki kelebihan yaitu dia responsnya sangat cepat, tapi kekurangannya adalah tidak bisa menghilangkan offset. Sedangkan kalau integral ini sebaliknya, yaitu dia bisa menghilangkan offset dengan respons yang lambat. Nah, oleh karena itu dipasanglah secara paralel dengan hasilnya adalah bentuk transfer junctionnya di sini adalah pengendali PI-nya di sini adalah output sama dengan GC dikali error plus seperti R dikali integral EDT. Nah, jadi kalau kalian ingat sebelumnya, yaitu di video sebelumnya itu adalah pengendali proporsional, di mana transfer junction dari pengendali P itu adalah output sama dengan GC kali E. Nah, di sini kalau ketika pada saat E sama dengan 0, otomatis outputnya di sini sama dengan 0 kan kalau misalnya di GC. Nah, kalau untuk mempertahankan outputnya tetap ada, itu kita harus men-setting biasnya. Nah, di sini bias di persamaan pengendali PI di sini diganti oleh persamaan transfer junctionnya pengendali integral, yang dimana itu adalah output sama dengan seperti R kali GC dikali integral EDT. Nah, di sini nanti itu sebagai biasnya, atau mungkin kalau di beberapa jurnal itu disebut sebagai moving bias. Kenapa disebut moving bias? Karena kalau misalnya di integral di sini kan kita bisa melihat integral di sini adalah integral tak tentu. Dimana kalau kita pada saat penyelesaian integral tak tentu pasti akan menghasilkan di ujung persamaannya adalah plus C. Plus C di sini dimana itu adalah konstanta yang dimana nilainya akan sesuai dengan hasil integralnya. Nah, oke. Jadi di sini kalau misalnya kita paham, kalau kita kulik-kulik lagi, di sini kan sebagai error. Ketika error sama dengan 0, otomatis ada plus C di sini. Plus C ini akan berbanding lurus besarnya dengan nilai error, karena di sini error di sini adalah fungsi error terhadap waktu. Nah, fungsi error terhadap waktu ini akan sebanding lurus dengan besar kecilnya nilai C di sini. Nah, nilai C di sini yang dianggap sebagai moving biasnya atau residual value dari si persamaan integral di sini. Nah, oke, makanya di sini dikata si pengendali PI di sini dia bisa menghilangkan offset dengan waktu respons yang sangat cepat. Respons sangat cepat di sini kita bisa melihat rising times-nya itu didapatkan sangat cepat karena dari pengendali proporsional. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya kita simulasikan, oke, kita masuk ke simulasinya. Kita membuka PID loop sim. Nah, di sini PID loop sim kita buka ke tuning constant. Nah, tuning constant di sini adalah KC-nya atau GC-nya kalau misalnya kita di persamaan tadi, dan integral time dari sini sebagai TR. Oke, kalau kita memerhatikan yang seperti lalu-lalu, bahwa kalau misalnya kita semakin GC-nya semakin besar di sini, GC semakin besar maka dia akan tidak stabil, lambat stabilnya. Tetapi karena ada integral time di sini, dia akan memberikan istilahnya meringankan oscillation sustain escalation-nya. Yang awalnya emang panjang sekali mungkin akan semakin lambat. Oke, kita tes misalnya kita mencoba di sini integralnya kita nolkan dulu. Kemudian di controller gain-nya kita kasih 4. Accept. Kemudian kita set point. Kita set point sembarang di 54. Lanjut, baru kita ke run. Nah, di sini kita bisa ngelihat dia mulai naik PV-nya dan ada terjadi overshoot yang kecil di sini. Terjadi sedikit overshoot dan kemudian di sini dia mulai berosilasi. Terus-menerus. Nah, dia terus-menerus berosilasi. Tidak ada hentinya, berosilasi terus karena dia berosilasinya berada di bawah output, berada di bawah set pointnya. Osilasi terus sampai di akhirnya lama-lama kelamaan stabil.
kan mulai makin mengecil ini amplitudanya, dari sini ke sini mulai mengecil, dari sini ke sini mulai mengecil. Tetapi dia tetap menghasilkan offset. Nah, oke, karena dia tetap menghasilkan offset, kita setting lagi. Kita mencoba menambahkan integral time-nya. Di sini kan kalau kalian tahu seperti R, nah otomatis dia seperti R ketika integral time-nya kita besarkan. Ketika integral time-nya kita besarkan, otomatis si hasil dari integral EDT-nya itu akan semakin kecil. Nah, karena akan semakin kecil, otomatis the moving bias-nya itu, si residual value-nya itu akan mengecil juga. Mengecil yang akibatnya dia bakal mencapai error yang lumayan lama. Lumayan lama karena di sini integral time adalah seconds per repeat. Kita tambahkan misalnya di 2. Accept. Kita lihat, kita run dulu, kita masukkan run. Nah, oke, di sini terjadi overshoot. Overshoot dan kemudian dia mulai tidak stabil di sini. Dia naik. Nah, Nah, di sini kan dia terlihat jelas nih kalau misalnya dia tiba-tiba menjadi sustain oscillation, di mana sustain oscillation ini adalah hal yang tidak diinginkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di sini nilai KC kita sangat-sangat tinggi, yaitu di 4. Karena apabila di semakin 4, semakin besar nilai KC-nya, maka di sini dari outputnya di sini dia maka tidak stabil. Nah, karena apa bisa tidak stabil? Padahal tadi integral time-nya 0, karena integral time di sini dan controller gain di sini. Nah, khususnya di integral time, di sini dia memiliki kekurangan, di mana dia ini bisa menyebabkan sustain oscillation. Oleh karena itu, kalau misalnya kita controller gain-nya kita naikkan, GC-nya kita naikkan, integral time-nya kita naikkan, maka nanti dia akan menyebabkan yang namanya itu adalah sustain oscillation yang terus-menerus, seperti contohnya tadi. Oke, sekarang kita turunkan dulu controller gain-nya. Kita turunkan controller gain-nya agar bisa mengurangi sustain oscillation-nya. Misalnya kita taruh di 1 needless, di sini kita naikkan jadi 3. Oke, accept. Baru kita run lagi untuk memastikan. Nah, kalau bisa dilihat outputnya kan sudah mulai naik, nanti lama kelamaan dia mulai turun, mulai melandai, dan kemudian dia membentuk sebuah overshoot di sini, membentuk sebuah overshoot yang sangat-sangat kecil. Tetapi habis setelah overshoot di sini dia akan melandai dan akhirnya dia mendekati set point atau errornya sangat-sangat kecil. Nah, sudah terlihat di sini. Dia akan semakin stabil dan errornya pun semakin mengecil. Nah, error di sini mengecil ini karena diakibatkan oleh tadi si residual value-nya yang itu adalah plus C, dimana kalau misalnya kita penyelesaian integral tertentu itu adalah bisa menghasilkan plus C. Nah, plus C di sini akan berbanding lurus dengan waktu errornya, persamaan error terhadap waktu, yang dimana nanti pada saat ketika errornya di sini sama dengan 0 akan menghasilkan plus C. Nah, plus C di sini adalah nilai biasnya atau moving biasnya di sini yang akan menyebabkan PV nanti akan sama dengan SP-nya. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya error sama dengan 0, otomatis kan nanti yang bekerja adalah output sama dengan persamaan integral. Seperti itu. Tapi kita bisa mendapatkan waktu respons yang sangat-sangat cepat dari persamaan proporsional tadi, dan kita dapat menghilangkan offsetnya dengan menggunakan persamaan integral. Makanya dipasanglah secara paralel dan dinamakan sebagai pengendali proporsional plus integral. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi, misalnya kita naikkan lagi integral time-nya menjadi 6 misalnya, 2 kali lipatnya. Kita run. Oke, di sini terjadi dia menurun ke bawah, PV-nya turun. Tetapi di sini dia malah untuk mencapai waktu kestabilan di sini adalah waktu untuk menurunkan errornya menjadi 0% itu semakin lama, semakin panjang. Kalau misalnya kita besarkan lagi waktu set point TI-nya ini, kita akan menjadi 9, accept, di run. Nah, dia semakin besar.
Nah, makin lama juga waktunya dia nanti untuk mencapai dia di titik errornya itu di 0%. Nah, terlihat di sini dia itu lumayan makin jauh. Terus menerus penurunan waktu errornya pun juga lama. Tetapi dia akan lebih stabil dan tidak ada terjadi overshoot karena di sini masih ada sempat terjadi overshoot di 0,0 berapa persen tersebut. Nah, akhirnya di sini mencapai 0,3, 0,2 dan seterusnya perlahan-lahan. Terus kemudian apabila kita menaikkan KC-nya di sini menjadi di 2. Apa yang terjadi? Kita run. Nah, di sini terjadi overshoot. Kenapa terjadi overshoot? Ya karena tadi sifatnya dari persamaan pengendali proporsional itu adalah mereka itu menciptakan semakin besar KC-nya itu mereka menciptakan namanya oskilasi atau osilasi, sustain oscillation-nya itu. Tapi sustain oscillation ini diredam oleh dengan si persamaan integral tadi. Nah, akhirnya dia lama-kelamaan turun dan akhirnya mencapai error dengan 0%. Lama-kelamaan seperti itu. Karena kan kalau di persamaan integral di sini, persamaan pengendali integral di sini adalah errornya adalah fungsi error terhadap waktu, di mana semakin lama waktunya maka errornya semakin kecil. Nah, seperti ini. Akhirnya turun perlahan-lahan. Oke, jadi berdasarkan dari simulasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau misalnya kita menaikkan KC-nya di sini atau menaikkan nilai GC-nya, itu akan menyebabkan dia semakin tidak stabil. Sedangkan kalau kita menurunkan KC-nya, dia akan semakin stabil tapi menghasilkan offset. Untuk menghilangkan offsetnya tersebut, kita harus menaikkan TI-nya. Menaikkan TI-nya akan menghilangkan offset karena TI di sini akan menyebabkan offsetnya hilang. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kita mengurangkan set point-nya? Kita mengubah set point secara mendadak, kita tambah misalnya. Klik done. Terjadi overshoot di sini. Tapi overshoot di sini terjadi hanyalah sebentar saja. Dia langsung turun, ngelandai. Nah, jadi dia di sini bentuknya nanti sebagai underdam. Underdam itu dia terjadi osilasi yang perlahan-lahan mengecil dan akhirnya segaris atau mungkin errornya di sini nanti offset yang terjadi adalah kecil sekali hingga mencapai 0%. Seperti itu. Nah, terlihat di sini. Meskipun kita turunkan kembali pun dia akan turun lagi. Kita coba ya. Turunkan langsung ke 23 misalnya. Kita lihat dia mulai turun. Tapi kalau pada saat penurunan seperti ini, dia akan langsung melandai, tidak ada terjadi kenaikan proses variabel atau kenaikan PV di sini yang secara signifikan. Dia perlahan-lahan turun sampai akhirnya dia mendekati errornya 0%. Seperti itu. Meskipun kita naikkan nanti dia kembalinya akan seperti yang di sini. Grafik yang di sini dia akan menaikkan, dia terjadi overshoot dan kemudian perlahan-lahan dia menghilang dan akhirnya offsetnya di sini akan sama dengan 0 atau errornya di sini akan sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga kalian bisa memahami video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.